Salam, salam jumpa kembali dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Nehemia pasal 2 ayat 13. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan saksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Tekad dan strategi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah tekad yang benar, sebuah tekad yang tepat tidak akan terwujud kalau tidak ada strategi yang tepat dan benar juga. Dan hal itulah yang bisa kita pelajari dari Nehemia. Ayat ini mengisahkan bahwa Nehemia pada waktu itu dia mempunyai hati yang bertekad untuk membangun kota Yerusalem, untuk mendirikan kembali tembok-tembok Yerusalem yang sudah roboh, yang sudah hancur. Dan untuk mewujudkan tekadnya itu, ia harus mempunyai strategi yang tepat. Oleh karenanya, dia menyusun rencana dan dia bertindak dalam waktu yang tepat untuk mensurvei atau menyelidiki dengan saksama tentang hal-hal apa yang harus dia persiapkan untuk mewujudkan apa yang menjadi tekadnya. Di dalam penelitiannya itu, di dalam surveinya itu, dia lakukan dengan tujuan supaya dia mengerti akan 3 hal. Yang pertama adalah supaya dia mengerti dari bagian mana dia harus mulai mengerjakan pembangunan itu. Yang kedua, dengan penyelidikan itu bertujuan supaya dia tahu apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diperlukannya untuk memulai mengerjakan pembangunan itu. Dan yang ketiga, penyelidikan itu dilakukan supaya dia mengerti bagaimana dia harus memulai pekerjaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang untuk melakukan sebuah tekad membutuhkan strategi yang benar dan tepat, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak tergesa-gesa di dalam mengerjakannya atau melakukan apa yang menjadi tujuan daripada tekad kita. Hal yang sama juga senada dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30 terkait dengan bagaimana seseorang hendak mendirikan menara. Bahwa dia harus punya rancangan yang benar. Dia harus memikirkan tentang anggaran biaya yang ada. Harus memikirkan strategi tahap-tahap pengerjaan menara itu. Supaya apa? Ketika pekerjaan itu berjalan dan dia mendapatkan kendala, dia tidak menjadi tontonan atau olok-olokan orang. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi tekad kita, bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan daripada tekad kita, ingat haruslah disertai dengan strategi yang tepat. Dan Nehemia mengajarkan bahwa pada malam hari, untuk menyelidiki semuanya dengan saksama, dia mengambil waktu pada malam hari untuk mensurvei, untuk menyelidikinya. Dan setelah itu kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya, bahwa akhirnya hasil penyelidikannya itu membawa sebuah hal yang baik bagi dia untuk mengerjakan pembangunan kota Yerusalem. Dan singkat cerita, kota Yerusalem berhasil dibangun oleh Nehemia bersama-sama dengan orang-orang yang diajak untuk bekerja bersama-sama. Karena itu, dalam kehidupan kita, dalam mengerjakan tugas-tugas kita, pelayanan-pelayanan kita, apa yang menjadi tekad kita untuk melakukan semuanya itu, sertailah juga dengan strategi yang tepat. Dan untuk mendapatkan strategi yang tepat, berdoalah, minta hikmat, minta pimpinan Tuhan, supaya strategi kita itu benar-benar seturut atau sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan juga bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini, dan kami mohon Tuhan menuntun kami di dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Biarlah apa yang menjadi tujuan kami, hidup kami hari ini, dengan tekad yang ada disertai dengan strategi yang tepat, Tuhan campur tangan di dalamnya dan Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, saya terus mengajak kita semua untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Amin.